Cerita serial sastra, novel fiksi bela diri Pagoda Emas Pancer yang ke-309. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Sebuah suara dingin dan tegas bergema, dan jawaban satu kata itu mengejutkan semua orang yang hadir. Xiao Nunu sebenarnya menolak permintaan Grandmaster Kuil Raksasa, Zhong Changxuan. Ying Jinhuan, Yan Ying, Yin Fengqi dan lainnya di belakang terkejut. Apa yang sedang dia lakukan, adik junior? Mengapa dia menolak? Yin Fengqi bingung. Saya pun tidak tahu, jawab pejabat itu. Yan Ying mengerutkan kening dan berkata, bisakah kalian berdua berhenti mengeluh? Xiao Nunu pasti punya alasan untuk melakukan ini. Keduanya pun diam dengan patuh. Di dalam kuil raksasa, semua orang tampak gugup. Ketika Changxuan mengatakan dia akan membiarkan Xiao Nunu pergi, mereka sudah cukup terkejut. Yang lebih mengejutkan adalah Xiao Nunu menolaknya. Badan besar Zhong Changxuan seperti dewa raksasa kuno, memancarkan keagungan yang tak tertandingi. Jika kau menolakku, kau akan menyesal. Xiao Nunu menanggapi dengan mensibir, itulah yang kau pikirkan. Apakah kau pikir kau benar-benar bisa melarikan diri dari kuil raksasa ini? Kata Zhong Changxuan, kau bisa bertaruh apakah aku punya kemampuan? Xiao Nunu tidak menunjukkan rasa takut. Percakapan antara keduanya ini membuat Dewa Pedang 9 ekor, Dewa Anggur yang memikat, Raja Senjata Tangin dan yang lainnya di Pagoda Emas Pancer sangat gugup. Sejujurnya, bahkan mereka tidak menyangka bahwa Xiao Nunu akan memilih untuk berhadapan langsung dengan Grandmaster Kuil Raksasa. Mereka mengira Xiao Nunu akan mengikuti saran mereka, berbalik dan lari, lalu menggunakan kekuatan mereka untuk melarikan diri dari negara Baxing. Atau, Xiao Nunu dapat memilih untuk menundukkan kepalanya, menyetujui persyaratan Changxuan, dan menenangkan perang antara kedua belah pihak. Tanpa diduga, Xiao Nunu tidak melarikan diri atau menyetujui persyaratan Changxuan. Sebaliknya, ia menghadapi lawannya secara langsung. Xiao Nunu, Pagoda Emas Pancer tidak bisa digunakan lagi. Kata Dewa Anggur yang memikat. Aku tahu. Jawab Xiao Nunu diam-diam. Lalu mengapa kau begitu tangguh? Jika aku tidak menjadi lebih tangguh, aku tidak akan pernah bisa meninggalkan negara bagian Baxing. Oh, kau tidak benar-benar berpikir dia akan membiarkanku pergi? Xiao Nunu bertanya balik. Sang Dewa Anggur yang menyenangkan sedikit tertegun. Xiao Nunu menjelaskan, dia baru saja mengatakan bahwa jika aku menyerahkan semua itu, dia akan membiarkanku meninggalkan kuil raksasa, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia akan membiarkanku meninggalkan negara bagian Baxing. Begitu aku benar-benar setuju dengannya, itu membuktikan bahwa aku takut. Begitu kata-kata ini keluar, Dewa Anggur yang memikat tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pikiranmu lebih matang dari sebelumnya. Dewa Pedang berekor 9 mengikuti, sebenarnya, aku juga ingin mengingatkanmu bahwa dia mungkin menipumu. Xiao Nunu menjawab, aku tahu, jika aku menunjukkan rasa takut, aku yakin dia akan menyerang tanpa ragu-ragu. Xiao Nunu bukan lagi pemuda yang baru saja memulai. Dia tahu sifat hati manusia yang jahat dan berbahaya. Dia tahu bahwa semua Changxuan punya kekhawatiran. Demikian pula, semua Changxuan dapat melihat bahwa Xiao Nunu memiliki beberapa kekhawatiran. Tidak ada pihak yang yakin bisa mengalahkan pihak lain. Akan tetapi, yang tidak diketahui keluarga Changxuan adalah bahwa menara emas pancer milik Xiao Nunu hanya dapat digunakan satu kali. Kedua belah pihak sedang berjudai. Semua Changxuan bertaruh bahwa Xiao Nunu tidak mempunyai kartu lagi untuk dimainkan. Xiao Nunu bertaruh bahwa Changxuan tidak akan berani bertindak gegabah. Zhong Changxuan bertanya dengan dingin, apa yang kau inginkan? Xiao Nunu menjawab, aku mendapatkan semua barang di lembah Dewa Serigala dengan kemampuanku sendiri, dan aku tidak akan menyerahkannya. Adapun jiwa abadi tetua agung kuil Dewa Raksasa, jiwa itu telah hancur total oleh formasi pembunuh debu merahku, dan aku tidak dapat mengembalikannya kepadamu. Sekarang, hanya jiwa abadi penguasa kuil Juexing yang tersisa. Jika kau menginginkannya, ambillah. Tetapi jika kau, kuil Dewa Raksasa, ingin bertarung lagi, aku, Xiao Nunu, akan menemanimu dengan mempertaruhkan nyawaku. Dentang. Guntur bergemuruh di langit, memekakkan telinga. Mata Xiao Nunu menyala dengan semangat juang. Wajah semua orang di kuil raksasa berubah lagi dan lagi. Jika sebelumnya, siapapun akan berpikir bahwa Xiao Nunu sedang mencari kematiannya sendiri.
Dia hanyalah seorang kaisar abadi yang sempurna, tetapi dia berani menantang Chang Xuan, yang berada di tahap akhir kaisar abadi. Tetapi setelah menyaksikan metode Xiao Nunu dengan mata kepala mereka sendiri, semua orang menjadi tidak yakin. Bahkan penguasa istana Juexing dapat terbunuh dalam satu serangan, mungkin dia mempunyai beberapa kartu tersembunyi yang belum dia ungkapkan. Kepala Istana Agung, jangan percaya padanya. Mata kepala Istana Su Huang memerah, dia menatap Xiao Nunu dengan kejam, jangan bilang kau tidak punya kemampuan itu. Bahkan jika kau punya, kami akan menahanmu di kuil raksasa hari ini. Ayolah. Hari ini, aku, Xiao Nunu, akan bertarung denganmu, kuil raksasa. Sampai mati. Swiss. Saat kata-kata itu jatuh, 5 badan spiritual primordial tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. Badan roh pancer memegang senjata ajaib super tingkat 9, tombak Chang Senming. Badan roh pancer memegang senjata ajaib tingkat 9, paku tulang mata air kuning, yang tergantung di telapak tangannya. Badan roh pancer memegang pedang sihir hitam super tingkat 9 di tangannya. Badan roh primordial memegang cermin angin jahat, senjata sihir super tingkat 9. Ada juga badan roh pancer yang memegang senjata sihir super tingkat 9, bendera naga kaisar. Namun, badan asli Xiao Nunu sedang memegang Feng Hua tertinggi di satu tangan dan tangan raksasa pembunuh dewa di tangan lainnya. Begitu gambar ini muncul, gambar itu langsung memberikan dampak visual yang besar bagi semua orang di kuil raksasa. Ya dewa, dia benar-benar memiliki 5 badan spiritual. Kuncinya adalah aura dari kelima badan spiritual ini sangat kuat. Tidak hanya 5 badan spiritual, tetapi juga apa yang mereka pegang di tangan mereka semuanya adalah senjata sihir super tingkat 9. Siapa sebenarnya orang ini? Aura mendominasi 5 kali lipat mengubah warna langit dan bumi, dan membuat semua orang ketakutan. Apa ini? Kepala Istana Su Huang membelalakan matanya, ekspresinya berubah lagi dan lagi. 1 badan asli, 5 badan spiritual, 7 senjata ajaib kelas 9 super, ditambah Red Dust Killing Array yang dapat menghancurkan langit dan bumi, dan kekuatan misterius yang dapat membunuh penguasa istana Juexing dengan satu pukulan. Pada saat ini, Xiao Nunu tidak hanya seperti dewa yang turun ke bumi, tetapi juga seperti dewa iblis yang turun. Di luar medan perang, di sebuah bukit terpencil, kakak dan adik Dameng Yunfeng hampir mati rasa. Datang lagi, belum berakhir. Bukankah orang yang keluar dari medan perang Kyushu ini terlalu kejam? Xiao Nunu menyegarkan persepsi semua orang tentangnya berkali-kali, dan menantang batas kognitif semua orang berkali-kali. Jika tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang berani percaya bahwa orang biasa yang telah mencapai kesempurnaan alam kaisar abadi dapat bertarung melawan kuil raksasa. Dia terlalu kejam. Wanita itu terus menggelengkan kepalanya. Dia menatap pemuda di sampingnya dengan ekspresi yang rumit, saudaraku, aku belum pernah melihat pria yang begitu mendominasi. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatiku saat ini. Pria itu juga terus menggelengkan kepalanya, aku hanya bisa mengatakan bahwa perjalanan ke kuil raksasa ini sepadan. Dengan badannya sendiri dan 5 badan spiritual, Xiao Nunu tidak takut pada guru besar kuil raksasa. Chang Xuan saling memandang dengan dingin, dia sedang mempertimbangkan untung ruginya. Dia memang berusaha menipu Xiao Nunu. Jika Xiao Nunu memilih untuk mundur dan menyetujui persyaratannya, maka Chang Xuan akan membunuhnya di kuil raksasa tanpa ragu-ragu. Namun, Xiao Nunu tidak mundur. Tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Jadi, tidak ada satupun Chang Xuan yang bisa menjamin apakah pihak lain masih punya kartu truf. Tidak ada jaminan dia bisa membunuh Xiao Nunu. Haruskah kita membiarkan Xiao Nunu pergi? Atau mencobanya? Sulit bagi semua Chang Xuan untuk membuat keputusan. Sebagai Master Agung Kuil Raksasa, Zhong Chang Xuan perlu mempertimbangkan banyak faktor. Kuil Raksasa telah berdiri di negara bagian Baxing selama bertahun-tahun, dan tentu saja memiliki banyak musuh. Setelah pertempuran hari ini, Kuil Raksasa telah rusak parah. Namun, jika dia dan Xiao Nunu bertarung hingga kalah, maka musuh akan memanfaatkan situasi tersebut dan kuil raksasa akan jatuh ke dalam krisis besar. Jika semuanya salah, seluruh sekte akan hancur. Jika dia tidak bertindak, bukan hanya reputasi kuil raksasa yang akan rusak,
tetapi juga harus menelan amarahnya. Hal baiknya adalah kuil raksasa dapat mempertahankan kekuatannya yang tersisa. Karena kepala istana Su Huang masih hidup, kedua kepala istana itu masih bisa tinggal di sekte untuk mencegah invasi asing. Mereka juga bisa mengambil kembali jiwa kepala istana Juexing dan membantunya memulihkan badannya. Dengan cara demikian, tetua agung dan para penguasa kuil raksasa lainnya mati sia-sia. Jika mereka bertarung dengannya, meskipun ada kemungkinan untuk membunuh Xiao Nunu, kuil raksasa pasti akan menderita kerusakan lebih lanjut. Pada saat yang sama, skenario terburuk juga mungkin terjadi, yaitu, semua anggota kuil raksasa akan dibunuh oleh Xiao Nunu. Serangan yang digunakan Xiao Nunu untuk membunuh penguasa istana Juexing tadi terlalu mengejutkan, dan itu juga merupakan faktor utama yang membuat Chang Xuan khawatir. Chang Xuan bertanya pada dirinya sendiri, bahkan dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mengambil alih kekuatan itu. Tinggalkan jiwa abadi penguasa istana Juexing, dan kau boleh pergi. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, Zhong Changxuan akhirnya memilih untuk mempertahankan sebagian besar kekuatan kuil raksasa. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Nunu diam-diam menghela napas lega, dia tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Lagi pula, Changxuan tidak yakin mereka bisa menahan serangan dari Menara Emas Pancer. Jika pihak lain tahu bahwa Menara Emas Pancer hanya dapat digunakan satu kali, dia mungkin akan marah besar. Xiao Nunu mensibir, tetap tenang di permukaan, kupikir kuil raksasa begitu kuat, tapi aku melebih-lebihkanmu. Xiao Nunu berbicara dengan nada sarkastis dan berpura-pura meremehkan. Kepala istana Su Huang sangat marah sehingga matanya berkobar-kobar seperti api, dan gigi taringnya hampir patah, aku harus membunuhmu. Su Huang. Sebelum kepala istana Su Huang dapat bergerak lagi, suara dingin Zhong Changxuan menghentikannya, lepaskan dia. Kepala Istana Agung. Kepala istana Su Huang ingin mengatakan lebih banyak lagi, tetapi dipotong oleh pihak lain, jika kamu masih ingin membangkitkan kembali kepala istana Juexing, tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Mendengar ini, kepala istana Su Huang hanya bisa menyerah. Dia menatap Xiao Nunu dengan tajam, kembalikan jiwa suamiku. Xiao Nunu kemudian menarik kembali kekuatan tangan raksasa pembunuh dewa, dan tangan ungu emas yang menutupi jiwa penguasa istana Juexing pun menghilang. Kepala istana Su Huang segera mengambil kembali jiwa abadi itu, jangan khawatir, suamiku, aku pasti akan membangun kembali badanmu. Xiao Nunu, di sisi lain, berkata dengan nada meremehkan, memangnya kenapa kalau kau dibangkitkan? Kau bahkan tidak bisa menahan satu gerakanku. Kau... Kepala istana Su Huang hampir marah. Zhong Changxuan langsung berkata, langit itu tinggi dan jalannya panjang. Air di alam abadi 9 provinsi itu dalam. Istana Dewa Raksasa mengaku kalah kali ini, tetapi tidak akan menderita selamanya. Bagi Bak Xingsu, Daozu, dan Beik Xiaozu terlalu kecil. Xiao Nunu mensibir, Daozu dan Beik Xiaozu memang kecil, tetapi mereka tidak akan kecil selamanya. Jika Anda, Istana Dewa Raksasa, mengulurkan tangan Anda, saya, Xiao Nunu, pasti akan memotongnya. Setelah itu, Xiao Nunu meletakkan pedang di belakang punggungnya, berbalik dan pergi, dan 5 badan roh primordial mengikutinya dari dekat. Punggung yang mendominasi ini sekali lagi memengaruhi saraf penglihatan semua orang di Istana Dewa Raksasa. Daozu dan Beik Xiaozu memang kecil, tetapi mereka tidak akan kecil selamanya. Jika kamu, kuil Dewa Raksasa, mengulurkan tanganmu, aku, Xiao Nunu, pasti akan memotongnya. Sebuah suara sekeras guntur bergema di langit di atas kuil Dewa Raksasa. Pada saat ini, semua orang di kuil raksasa merasakan jiwa mereka bergetar. Dalam pertempuran hari ini, Xiao Nunu, hanya dengan pedangnya, membunuh setengah dari sekte tersebut. Meski begitu, semua orang hanya bisa membiarkan Xiao Nunu pergi. Seberapa kuatkah orang ini yang bahkan ditakuti oleh Master Aula Agung Changxuan di masa depan di negeri dongeng 9 provinsi? Semua orang di kuil raksasa telah menjadi latar belakang saat ini. Darah yang masih mengambang di antara langit dan bumi membuat Xiao Nunu dan kelima badan roh primordialnya terlihat lebih mendominasi. Adik laki-laki sudah kembali. Di pintu keluar sekte, Yin Fengqi, Ying Jinhuan, Yan Ying dan yang lainnya sangat terkejut. Beberapa orang akhirnya bisa menenangkan pikirannya. Ayo pergi, kata Xiao Nunu.
Pada saat yang sama, 5 badan spiritual pancer di belakangnya kembali ke badan Xiao Nunu satu demi satu. Bohong. Pada saat ini, suara gemuruh yang keras dan panjang bergema di langit, dan seekor binatang peri kuno dengan kilatan cahaya keemasan yang keluar dari badannya mengepakkan sayapnya dan datang. Itu adalah rok bersayap emas. Wajah Yin Fengqi berubah drastis. Semua orang seharusnya bersenang-senang, dan hati Guan Rengui dan yang lainnya tidak dapat menahan perasaan tegang. Namun kemudian, terdengarlah tawa yang jorok, "Anak-anak pemberontak, aku di sini untuk menjemput kalian berdua." Anak-anak pemberontak. Yin Fengqi dan Guan Rengui saling berpandangan dan tiba-tiba merasa bahwa suara itu sangat familiar. Ketika ia memperhatikan dengan seksama, ia melihat sosok putih di punggung burung rok bersayap emas. Kedengarannya seperti suara ayah baptis Qilin. Kata Yin Fengqi, "Itu dia." Guan Rengui segera mengenali Bai Sue Qilin, "Ayah baptis, mengapa kau ada di sini?" "Hehe." Bai Sue Qilin tersenyum lalu melambaikan tangan kepada semua orang, "Cepat naik." Yin Fengqi dan Guan Rengui segera berlari mendekat. Xiao Nunu kemudian memimpin Ying Jinhuan, Yan Ying, dan Jiang Jinyu untuk naik ke punggung burung rok bersayap emas. Keren sekali. Baru saja, Snow Qilin mengacungkan jempol pada Xiao Nunu, "Sejujurnya, aku dan kakak Peng sangat gugup dan berkeringat tadi." Pertarungan di kuil raksasa begitu keras hingga membuat Dapeng bersayap emas dan Snow Qilin yang menunggu di luar terkejut. Tetapi tidak seorang pun dari mereka berani bertindak gegabah. "Saya khawatir setelah ikut serta dalam pertempuran, saya tidak dapat membantu dan hanya akan menimbulkan masalah." Baru ketika dia melihat krisis Xiao Nunu telah teratasi, dia muncul untuk menyambutnya. "Tuan Xiao Nunu, kemana kita akan pergi sekarang?" tanya Peng bersayap emas. Xiao Nunu menjawab, "Pertama-tama pergilah ke kota Mengsing untuk bertemu dengan Bai Ze dan Ying Wei, lalu kembali ke Daozu." "Baiklah." Burung rok bersayap emas berjanji, lalu berbalik, menggambar jejak cahaya yang indah di kehampaan, dan menghilang di balik awan dalam sekejap mata. Melihat mereka telah berjalan keluar dari gerbang kuil raksasa, Ying Jinhuan, Yan Ying, Yin Fengqi dan yang lainnya menghela napas lega. Akhirnya kita meninggalkan tempat terkutuk ini." Ying Jinhuan menghela napas lega. Dia kemudian menatap Xiao Nunu di sampingnya, dan tampak ada sedikit cahaya di matanya yang berair. Dia pernah berpikir bahwa dia akan dimakamkan di kuil raksasa ini hari ini, tetapi pada akhirnya, Xiao Nunu masih memimpin semua orang keluar dari pengepungan. Bai Sue Qilin tersenyum dan berkata, "Anak-anakku yang pemberontak, apa kabar?" "Ayah baptis, jangan bahas itu. Kami punya kehidupan yang keras. Setiap hari kami melakukan pekerjaan sambilan atau pekerjaan berat, dan tangan kami kapalan." Yin Fengqi memeluk kaki kiri Bai Sue Qilin, air matanya berlinang, merasa sedih. Guan Rengui memeluk kaki kanan putri salju Qilin dan ikut menangis terseduh-seduh. "Aku bahkan lebih menderita. Aku harus membersihkan ratusan kamar dan puluhan gua setiap bulan, kalau tidak pil-pil itu tidak akan didistribusikan. Percikan api beterbangan dari sapuku, dan aku belum selesai membersihkannya." "Ya." Yin Fengqi mengangguk berulang kali, "Ketika kita melarikan diri, lebih dari separuh gua tidak dibersihkan. Aku ingin tahu apakah orang-orang di kuil raksasa akan memarahi kita di belakang kita." Sungguh menyedihkan. Bai Sue Qilin menghibur mereka berdua, "Jangan khawatir, aku akan melindungimu di negeri dongeng 9 provinsi mulai sekarang. Jika ada yang menindasmu di masa depan, aku akan membawamu bersembunyi di Pan Yaozu, dan kemudian aku akan membangun gunung untukmu menjadi Raja Iblis." "Terima kasih, Ayah Baptis. Terima kasih atas kebaikanmu, Ayah Baptis. Aku akan menjagamu di masa tuamu dan menemanimu sampai akhir hayatmu." Melihat dua orang yang dirasuki oleh semangat drama, Ying Jinhuan, Yan Ying, dan Jiang Jinyu di sebelah mereka tidak bisa berkata-kata. Bai Sue Qilin kemudian menatap Yan Ying. Ia memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil, apakah kau masih mengingatku, Bai Aotian? Kita adalah kenalan lama, tetapi kau bahkan tidak menyapanya." Yan Ying tidak ingin memperhatikannya. Saat dia berada di jalan abadi, dia tidak menyukai Snow Qilin. Sekarang setelah pihak lain berubah menjadi bentuk manusia, dia masih tidak menyukainya. "Mengabaikanku. Mulai sekarang di negeri dongeng Jiushu ini, aku akan melindungimu.
Aku punya Xiao Nunu untuk membantuku, siapa yang peduli padamu? Kata Yan Ying sambil menyusut ke arah Xiao Nunu. Snow Kilin mengusap hidungnya dan berkata, "Cek, kau tidak tahu bagaimana menghargai kesopananku." Yan Ying memutar matanya sebagai tanggapan. Bai Sue Kilin masih bisa pamer di depan beberapa orang sekarang, tetapi ketika dia kembali ke Daozu, mereka akan menemukan bahwa Bai Sue Kilin hanya bisa pergi ke Pan Yaozu untuk memberi mereka beberapa gunung paling banyak. "Di mana Li Yuan?" Xiao Nunu bertanya dengan santai. "Hajar saja dia dengan tongkat. Kalau dia beruntung, dia mungkin bisa merangkak kembali. Kalau dia tidak beruntung, dia mungkin akan menjadi makanan monster di pegunungan," kata Snow Kilin. Xiao Nunu mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Tidak masalah apakah Li Yuan sudah mati atau masih hidup. Segera, Xiao Nunu duduk bersila, mengambil pil penambah darah, lalu menelannya. Setelah pertempuran ini, meskipun semua orang berhasil lolos dari bahaya, Xiao Nunu menderita banyak kehilangan darah dan energi. Kekuatan Red Dust Killing Array tidak diragukan lagi, tetapi terlalu ekstrim dan orang biasa benar-benar tidak dapat mengaktifkannya. Di dalam kuil raksasa, di sebuah gunung dekat pintu keluar sekte, dua wanita menyaksikan Xiao Nunu dan kelompoknya pergi dari jauh. Yang seorang mengenakan kemeja merah, dan yang lainnya mengenakan gaun hitam. Hebat sekali. Dia pantas menjadi pria yang aku, Yesue, puja. Dia hampir menjungkir balikkan seluruh kuil raksasa. Wanita bergaun hitam itu berkulit putih dan berwajah lembut. Biasanya, di mata semua orang, dia adalah wanita yang lemah, tetapi sebenarnya, di balik penampilannya yang lemah ini, dia memiliki hati yang kejam. Orang di belakang Yesue tentu saja Nan Ruoyu. Semua orang menghindari Nan Ruoyu, tetapi dia melakukan yang sebaliknya. "Ayo pergi." Yesue menggelengkan kepalanya ke arah Nan Ruoyu, "Ayo kita pergi ke Daozu untuk mencarinya juga." Nan Ruoyu memasang ekspresi kosong di wajahnya. Dia menjawab dengan tenang, "Tujuan kedatangannya ke sini. Hah, untuk membunuhku. Ah, membunuhmu." Yesue menatap pihak lain dengan aneh, "Kenapa? Kebencian apa yang kamu miliki?" Nan Ruoyu tidak menjelaskan. Dia berbalik dan pergi sendiri. "Hei," Yesue buru-buru menyusul, "kau juga tidak menyukainya, kan? Lalu kau ditolak, jadi kau mengubah cinta menjadi benci." "Aku bukan kau." Nan Ruoyu menjawab dengan acuh tak acuh. "Aku pernah ditolak, tetapi aku tidak mengubah cinta menjadi benci. Meskipun aku selalu ingin menusiuknya beberapa kali. Ide yang aneh. Aku tidak tahu mengapa, aku hanya ingin melihatnya berlumuran darah, lalu memeluknya erat-erat. Akan lebih baik jika kita dikubur bersama setelah kita mati." "Apakah ini cinta?" Yesue bertanya dengan bingung. Nan Ruoyu menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak layak menjadi manusia." Yesue mengangkat alisnya sedikit, dan sedikit lengkungan muncul di sudut mulutnya. "Sebenarnya, terkadang aku juga ingin menusiukmu beberapa kali, dan baru-baru ini ide ini menjadi semakin kuat." "Oh." Nan Ruoyu menanggapi dengan datar, lalu mengabaikannya. "Apakah kamu benar-benar tidak akan pergi ke Daozu?" Yesue bertanya lagi. "Kau bisa pergi sendiri," kata Nan Ruoyu. "Tidak, itu tidak akan berhasil. Jika aku pergi, kombinasi gila, kita akan hancur." Yesue tersenyum dan berkata, "Lebih baik aku terus mengikutimu." Kemudian dia melihat kembali ke arah Xiao Nunu dan kelompoknya, dan mengikuti jejak Nan Ruoyu. Kuil raksasa. Perang telah usai, dan tanah telah hancur. Murid-murid kuil raksasa pun perlahan mulai sadar. Proyeksi besar Grandmaster Zhong Changxuan telah menghilang. Setelah pertempuran hari ini, kuil raksasa dipermalukan. Orang yang paling marah saat ini adalah kepala istana Su Huang. Matanya dipenuhi dengan keengganan dan hatinya dipenuhi dengan amarah. Melihat jiwa abadi penguasa istana Juexing melayang di telapak tangannya, dia merasa benar-benar terhina. Suaminya dibunuh oleh Xiao Nunu dengan satu pukulan tepat di depannya. Ini benar-benar penghinaan yang besar. Martabat kepala istana Su Huang diinjak-injak hingga berkeping-keping. Kemudian, Master Istana Su Huang bergerak dan berubah menjadi bayangan, menyerbu menuju bagian dalam kuil raksasa. Setelah beberapa saat, dia tiba di sebuah istana megah yang tampak seperti istana surgawi. Tuan Istana Su Huang. Di luar istana, dua pengawal menghentikannya. "Minggir," katanya dengan kasar. Kepala Istana Agung sedang beristirahat di dalam.
Kepala Istana Su Huang, silakan kembali lagi nanti. Kata salah seorang pengawal. Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Kata Kepala Istana Su Huang dengan marah. Kedua penjaga itu saling memandang, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, terdengar suara pelan dari dalam aula, biarkan dia masuk. Kepala Istana Su Huang segera mendorong kedua pengawal di depannya dan berjalan memasuki aula. Aula yang megah itu sangatlah mewah. Sosok setengah baya duduk di kursi paling atas di aula. Ia tampak seperti seorang kaisar, dengan keagungan yang tampak di antara alisnya. Orang ini tidak lain adalah Grand Master Kuil Raksasa, Zhong Changxuan. Ketua Istana Agung, mengapa Anda membiarkan dia pergi? Tanya Ketua Istana Su Huang. Zhong Changxuan menjawab, alasan utama saya melakukan ini adalah untuk menjaga sisa kekuatan tempur kuil raksasa, karena... Zhong Changxuan berhenti sejenak dan melanjutkan, medan perang domain kekaisaran akan segera dimulai. Medan perang di wilayah kekaisaran akan segera dimulai. Begitu Changxuan mengatakan ini, wajah Kepala Istana Su Huang berubah. Dia menatap pihak lain dengan heran, medan perang wilayah kekaisaran akan segera dibuka. Kapan? Hanya dalam 3 bulan. Secepat itu. Ya, dalam 3 bulan, medan perang wilayah kekaisaran akan dibuka, menunjukkan bahwa pertempuran yang sangat besar untuk memperebutkan sumber daya akan segera terjadi. Pada saat itu, 9 provinsi akan berjuang untuk hegemoni dan para kaisar akan berjuang untuk supremasi. Jika kita tidak mempertahankan sebagian kekuatan tempur hari ini, apa yang akan digunakan kuil raksasaku untuk bersaing memperebutkan sumber daya di medan perang wilayah kekaisaran? Zhong Changxuan bertanya balik. Mendengar hal ini, Master Istana Su Huang perlahan-lahan menjadi tenang. Tentu saja dia tahu apa arti dari apa yang disebut medan perang wilayah kekaisaran. Itu adalah tempat yang cukup untuk membuat semua sekte dan kekuatan di alam abadi Jiushu menjadi gila. Ada sekte lemah yang menjadi penguasa alam abadi Jiushu karena medan perang wilayah kekaisaran. Ada juga orang tak dikenal dan tak dikenal yang menjadi raksasa kuat yang dapat memanggil angin dan hujan karena medan perang wilayah kekaisaran. Bagi sekte manapun di alam abadi Jiushu, medan perang wilayah kekaisaran adalah pertarungan yang wajib. Dalam pertempuran hari ini, kuil raksasaku menderita kerugian besar. Jika kekuatan tempur terakhir pun hilang, bagaimana kita bisa bertarung memperebutkan sumber daya di medan perang wilayah kekaisaran? Zhong Changxuan bertanya lagi. Kepala Istana Su Huang terdiam. Dia mengepalkan tangannya erat-erat hingga buku-buku jarinya berderak. Pada akhirnya, Istana Su Huang adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kekalahan Istana Dewa Raksasa hari ini. Dialah yang secara keliru meremehkan kekuatan Xiao Nunu, yang menyebabkan kematian banyak orang kuat di sekte tersebut di tangan Xiao Nunu. Kalau saja dia tidak membuat Xiao Nunu marah, konflik brutal seperti ini tidak akan terjadi di antara kedua belah pihak. Zhong Changxuan berkata, ada terlalu banyak alasan mengapa aku membiarkannya pergi. Istana Dewa Raksasa kita telah berdiri di negara bagian Baxing selama bertahun-tahun, dan kita memiliki banyak musuh. Jika kita menderita terlalu banyak kerugian, tidak ada jaminan bahwa musuh-musuh itu tidak akan memanfaatkan situasi. Tetapi suamiku dan Tetua Agung, bukankah mereka akan mati sia-sia? Kata Kepala Istana Su Huang sambil menggertakkan giginya. Jangan khawatir, kematian mereka tidak akan sia-sia. Ada pepatah yang mengatakan balas dendam akan terbayar di musim gugur. Setelah medan perang di wilayah kekaisaran berakhir, kuil Dewa Raksasaku pasti akan menginjak-injak seluruh Daozu dan Baek Xiaozu di bawah kakinya. Wow! Aliran udara dingin dan hikmat keluar dari badan Changxuan, dan istana besar itu langsung tertutup lapisan es. Sejujurnya, para Changxuan tidak kalah marahnya dengan Kepala Istana Su Huang. Dia adalah guru besar kuil raksasa. Xiao Nunu telah menjungkir balikkan sekte tersebut, yang sama saja dengan memprovokasi otoritasnya. Namun demi medan perang domain kekaisaran 3 bulan kemudian, Changxuan hanya bisa menahan amarahnya. Jika bukan karena ini, keluarga Changxuan tidak akan pernah membiarkan Xiao Nunu pergi begitu saja. Kepala Istana Juexing, aku akan membentuk badannya. Sesuaikan kondisimu terlebih dahulu. Sekarang sekte telah kehilangan seorang tetua agung dan kepala istana sekaligus. Ada banyak hal yang perlu kau tangani. Ya, Kepala Istana Su Huang hampir sepenuhnya tenang. Dia kemudian berkata,
Tapi orang bermarga Xiao itu telah membunuh begitu banyak murid kita. Siapa yang akan memimpin medan perang di wilayah kekaisaran? Zhong Changxuan menjawab, jangan khawatir tentang itu. Qin Nianxin dan Duan Yin akan segera keluar dari pengasingan. Mata kepala istana Su Huang tiba-tiba berbinar, ya, aku hampir lupa tentang Santo Qin Nianxin dan Santo Putra Duan Yin. Santo Qin Nianxin telah mengasingkan diri di lembah Baihua selama lebih dari 200 tahun, dan Santo Putra Duan Yin telah mengasingkan diri di Jushan Abyss selama lebih dari 300 tahun. Hari ini, aku sangat marah dengan pencuri kecil bermarga Xiao itu sehingga aku hampir lupa bahwa kita masih memiliki dua monster tak tertandingi ini di istana Jushan. Ketika menyebut kedua orang ini, Zhong Changxuan tidak bisa menahan senyum. Qin Nianxin telah mencapai tingkat kaisar abadi yang sempurna sebelum dia mengasingkan diri. Dia telah mengasingkan diri di lembah Baihua begitu lama, kekuatannya pasti telah melampaui milikmu. Adapun Duan Yin, dia telah menjadi anggota peringkat surgawi sebelum dia mengasingkan diri. Kali ini, jika dia dapat memahami 5 transformasi dewa raksasa, mungkin bahkan aku tidak akan menjadi lawannya. Ketika mengatakan ini, sedikit harapan muncul di wajah Zhong Changxuan, dan matanya menjadi menyeramkan. Tunggu saja dan lihat saja. Kebanggaan Xiao itu tidak akan bertahan lama. Ketika Duan Yin dan Qin Nianxin kembali dari pengasingan, istana dewa raksasa kita akan tetap menjadi salah satu dari 10 sekte teratas di negara bagian Baxing. Bahkan setelah pertempuran hari ini, tidak ada yang berani mempertanyakan kekuatan kita. Baiklah, aku mengerti. Kepala istana Su Huang mengungkapkan banyak keluhan dan kemarahannya saat ini. Kemampuan kuil raksasa lebih dari itu. Kebencian melonjak di matanya, pencuri Xiao, aku akan membiarkanmu bangga untuk sementara waktu, tetapi saat itu, aku akan memastikan kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Beberapa hari kemudian, menangis. Burung rok bersayap emas membawa Xiao Nunu, Ying Jinhuan, Yan Ying dan yang lainnya kembali ke Daozu dengan lancar. Ketika melewati kota Mengsing, dia menjemput Bai Ze dan Ying Wei, putri Dewa Binatang. Kakak Xiao Nunu, kau sudah bangun. Ying Wei berbicara saat ini. Mata semua orang tanpa sadar tertuju pada Xiao Nunu. Xiao Nunu telah berada dalam kondisi kultivasi sejak meninggalkan kuil raksasa. Tidak seorang pun berani berbicara keras karena takut mengganggu satu sama lain. Xiao Nunu, kamu baik-baik saja? Yan Ying bertanya dengan khawatir. Ying Jinhuan juga menatapnya dengan prihatin. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak apa-apa. Hanya saja darah dan energinya sedikit berkurang sebelumnya, tetapi sekarang sudah kembali normal. Mendengar ini, semua orang menghela napas lega. Aku senang kau baik-baik saja. Bai Suekilin berkata, formasimu terlalu ekstrim. Lebih baik tidak menggunakannya. Bai Ze juga mengangguk dan berkata, teratai iblis pembunuh awalnya adalah benda dari dunia iblis, dan formasi pembunuh debu merah adalah formasi pembunuh yang terkenal dan tak tertandingi. Efek sampingnya masih cukup besar. Xiao Nunu hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Xiao Nunu tahu semua yang mereka katakan. Tetapi dalam situasi kuil raksasa, Xiao Nunu tidak punya pilihan. Di satu sisi, Red Dust Killing Array dapat mengakhiri pertempuran lebih cepat, dan di sisi lain, dapat memberikan efek jera yang kuat. Kalau saja tidak terjadi pembantaian Red Dust Killing Array terhadap banyak orang kuat di kuil dewa raksasa, aku yakin Changxuan tidak akan terlalu khawatir. Tentu saja, yang paling penting adalah kekuatan penyelamat nyawa dari pagoda emas pancer. Saya menggunakannya sekali-kali ini, dan saya tidak tahu kapan rune di menara akan terisi penuh. Kakak Xiao Nunu. Pada saat ini, Ying Wei berjalan ke samping Xiao Nunu, menjulurkan kepalanya, lalu mendekatkan hidungnya ke Xiao Nunu dan mengendusnya 2 kali. Xiao Nunu tampak bingung, apa yang kamu lakukan? Ying Wei membuka sepasang mata ungu mudanya yang seperti kaca dan berkata, mengapa baumu seperti anak serigala? Hah! Xiao Nunu tertegun. Dia melanjutkan, aku ingin bertanya padamu sejak kita meninggalkan negara bagian Baxing, tapi aku tidak ingin mengganggumu. Xiao Nunu langsung bereaksi, dan dia menggerakkan telapak tangannya dan mengeluarkan gulungan pemanggilan. Bas!
Gulungan itu terbang ke udara lalu menyebar seperti gulungan. Bersamaan dengan kilatan rune yang indah, seekor anak serigala kecil jatuh dari dalam. Klik. Semua orang tercengang ketika melihat anak serigala kecil jatuh dari gulungan pemanggilan. Anak serigala kecil ini dipenuhi aura gelap yang misterius. Ada beberapa warna pada badannya, tetapi warna utamanya adalah hitam. Sayap di belakangnya berwarna biru, dan matanya juga biru. Ada tanda rune merah tua di tengah dahinya. Itu anak dari Dewa Serigala Pemakan Langit. Seru Yingwei. Bai Ze, Snow Qilin, dan Golden Winged Dapeng di bawah semuanya terkejut. Ying Jinhuan juga tampak tertegun sejenak. Dia menoleh untuk melihat Xiao Nunu. Apakah ini orang yang dia tangkap dari lembah Dewa Serigala? Saat berada di alam rahasia gerbang raksasa, setelah Xiao Nunu menyelamatkan Ying Jinhuan dari Zhang Qing dan Wenmu, dia mengikuti Shen Wei dan Fu Bingxin ke lembah Dewa Serigala. Saat itu, Ying Jinhuan mengira Xiao Nunu pergi untuk mengejar Fu Bingxin. Sekarang dia akhirnya mengerti tujuan Xiao Nunu pergi ke lembah Dewa Serigala. Kelihatannya seperti anak guguk, kata Yan Ying tanpa sadar. Anak serigala itu merintih, lalu berbalik dan lari. Namun, begitu dia melesat ke dalam kehampaan, Xiao Nunu berkata, "Kembalilah." Bang! Kemudian, sebuah kekuatan telapak tangan jatuh dari langit dan mengenai anak Dewa Serigala itu. Ketika lawan berada di lembah Dewa Serigala, dia sudah setengah mati oleh Dewa Raksasa melangkah ke langit milik Xiao Nunu. Sekarang dia terkena telapak tangan lain dan langsung jatuh kembali ke punggung burung rok bersayap emas. Wow. Anak serigala itu memamerkan taringnya dan tampak garang, tetapi sebenarnya dia sangat imut. Namun, kelucuan ini memahtekkan. Bahkan seorang kaisar abadi biasa akan mengalami perut terkoyak oleh cakaran darinya. Sial, anak ini lebih kuat dariku. Snow Qilin tiba-tiba menjadi gugup. Bai Ze juga mengingatkan yang lain, anak Dewa Serigala Pemakan Langit ini telah mencapai puncak alam kaisar abadi, jangan mendekatinya. Guan Rengui, Yin Fengqi, Yan Ying dan yang lainnya awalnya ingin pergi untuk melihat, tetapi ketika mereka mendengar ini, mereka segera mundur karena takut. Anak serigala kecil, yang berada di puncak alam kaisar abadi, bisa saja kehilangan nyawanya jika ia menatapnya lebih lama lagi. Wow. Anak serigala kecil itu menatap semua orang dengan waspada, terutama Xiao Nunu, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Xiao Nunu berdiri perlahan. Tekanan yang tak terlihat membuatnya ketakutan. Tidak dapat melarikan diri, dan tidak dapat bertarung, anak serigala merasa hidupnya penuh dengan kegelapan. Dewa Serigala kecil, jangan takut, kakak tidak akan menyakitimu. Yingwei melangkah maju dan berkata sambil tersenyum manis. Anak serigala dewa menoleh ke arah Yingwei, lalu menatap Bai Ze dan Bai Sue Qilin berturut-turut. Setelah merasakan aura binatang abadi pada mereka, anak serigala dewa benar-benar berlari ke arah Yingwei. Entah karena lukanya atau karena dia terlalu takut, tapi kakinya tidak stabil, seperti anak guguk yang berguling-guling di tanah, dia terjatuh 2 kali sebelum sampai di kaki Yingwei. Yingwei berjongkok, mengulurkan tangan dan menggendongnya. Hehe. Yingwei memegang ketiak anak Dewa Serigala itu dengan kedua tangannya, lalu menoleh ke Xiao Nunu dan tersenyum, "Kakak, aku akan membantumu menjinakkannya dan memastikan dia patuh di masa depan." Xiao Nunu sedikit terkejut. Dewa Serigala Pemakan Langit ini benar-benar dekat dengan Yingwei. Apakah karena dia putri Dewa Binatang? Kau yakin? Tanya Xiao Nunu. Yingwei mengangguk dengan serius. Snow Qilin berjalan mendekat dan berkata, "Jangan khawatir. Yingwei memiliki darah Dewa Binatang. Dia memiliki ketertarikan alami pada binatang peri. Anak serigala kecil ini akan lebih dekat dengannya." Xiao Nunu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Yingwei duduk lagi. Ia meletakkan anak serigala itu di sampingnya dan membelai kepalanya dengan lembut. Lihat, dia masih berperilaku sangat baik. Dia hanya takut tadi. Anak serigala itu merengek pelan, dan tidak diketahui apakah dia benar-benar patuh atau tidak berani melawan. Bai Ze dan Dapeng bersayap emas hampir mencapai kesempurnaan alam kaisar abadi. Kekuatan mereka jelas lebih baik daripada anak serigala dewa. Terlebih lagi, ada bintang jahat Xiao Nunu di sini, jadi lebih baik berpura-pura jujur. Bolehkah aku menyentuhnya?
Yan Ying mendekat dan bertanya dengan hati-hati. Ying Wei mengangguk, tentu. Yan Ying sedikit takut. Lagi pula, dia bahkan belum berada di level Raja Abadi. Bahkan seberkas kekuatan spiritual dari anak Dewa Serigala dapat melukainya. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyentuh anak serigala itu, yang tidak menunjukkan perlawanan yang jelas. Lucu sekali. Yan Ying masih memiliki mentalitas kekanak-kanakan. Lagi pula, dia jauh lebih muda daripada yang lain. Ketika aku berada di Akademi Saint Abadi, aku juga memiliki hewan peliharaan spiritual. Hewan itu berbulu putih dan bernama Snowball. Apakah kamu ingin memikirkan nama untuknya? Tanya Ying Wei. Kami harus memanggilmu apa? Yang berambut putih itu bernama Snowball, dan yang berbulu hitam ini seharusnya dipanggil Cold Ball saja. Ide bagus. Hehe, Dewa Serigala kecil, kau punya nama, namamu Cold Ball, apa kau tersentuh? Yan Ying dan Ying Wei memutuskan nama Dewa Serigala Penelan Langit hanya dengan 2 atau 3 kalimat, dan orang-orang di sekitarnya terdiam. Bagaimanapun, dia adalah Dewa Serigala Penelan Langit yang legendaris, yang kemungkinan besar akan menjadi Kaisar Abadi-abadi di masa depan, tetapi dia diberi nama yang ceroboh seperti itu. Aku tidak tahu apakah anak serigala itu tergerak, tetapi memang benar bahwa ia tidak berani bergerak karena ada Xiao Nunu di sekitar. Tuan Xiao Nunu, Sekte Suanyin ada di depan. Kata Dapeng bersayap emas. Xiao Nunu mengangguk. Yang lainnya juga berdiri satu demi satu. Saat ini, Ying Jinhuan, Yin Fengqi, Guan Rengui dan yang lainnya telah mengetahui dari Bai Suekilin bahwa Xiao Nunu telah membentuk aliansi antara Daozu dan Baek Xiaozu. Sekte Suanyin adalah salah satu sekte dalam aliansi tersebut. Menangis. Seketika, sayap burung rok bersayap emas berkibar pelan, lalu terbang langsung ke Sekte Suanyin bersama semua orang. Tak lama kemudian semua orang tiba dengan selamat di alun-alun gerbang gunung. Pemimpin aliansi Xiao Nunu, kau sudah kembali. Pemimpin Sekte Xuanwang keluar untuk menyambutnya. Xiao Nunu bertanya, mana yang lainnya? Xiao Nunu tidak merasakan nafas Jiu Yue Yuan, dan orang-orang dari klan Lin juga tidak ada di sekte tersebut. Xuanwang menjawab, mereka semua pergi ke kota baru aliansi. Kota baru aliansi. Ya, ketika kami memutuskan untuk membentuk aliansi antara kedua negara, kami sudah berencana untuk membangun kota utama yang baru. Lokasi kota utama dipilih di tengah-tengah Daozu dan Baek Xiaozu. Tidak lama setelah Anda pergi ke alam iblis, kota utama mulai dibangun. Kemudian, karena berbagai kendala, pembangunannya ditangguhkan untuk sementara waktu. Xuanwang menceritakan dengan sederhana. Setelah mendengarkan, Xiao Nunu mengangguk sedikit. Memang perlu membangun kota utama aliansi. Wilayah Daozu dan Baek Xiaozu masih sangat luas. Saat ini, sekte-sekte besar masih tersebar di lokasi asal mereka. Begitu terjadi sesuatu, jika mereka ingin berkumpul, mereka perlu memberitahu terlebih dahulu. Namun, membangun kota utama yang baru berbeda. Semua pemimpin aliansi dapat berkumpul bersama, dan apapun masalah yang mereka hadapi, mereka dapat membahas dan menyelesaikannya pada saat pertama. Apakah Yuaner dan seluruh anggota klan Lin sudah pergi? Tanya Xiao Nunu. Ya, mereka semua pergi untuk membantu. Master Istana Yu Xiao, Master Pavilion Su Liang, Master Aula Zhou Chang, dan Ratu Tai Yu Huang beserta kelompoknya semuanya ada di sana. Karena kota utama aliansi ini sangat besar, banyak formasi yang perlu didirikan di sekitarnya, dan beban kerjanya tidak sedikit. Saya mengerti. Setelah Xiao Nunu memahaminya sebentar, dia menoleh ke samping dan berkata, orang-orang ini semua adalah mantan murid dan teman-temanku. Mereka akan tetap berada di aliansi mulai sekarang. Xuanwang tersenyum lembut, selamat datang, sesama murid Master Aliansi Xiao, kita semua adalah keluarga mulai sekarang. Ying Jinhuan, Yin Fengqi dan yang lainnya juga menanggapi dengan sopan satu persatu. Adik junior, haruskah kita tinggal di Sekte Suanyin terlebih dahulu atau langsung pergi ke kota utama aliansi baru? Tanya Yin Fengqi. Xiao Nunu menjawab, kalian tinggal saja di Sekte Suanyin dulu. Tingkatkan kultivasi kalian dulu, dan tidak akan terlambat untuk pergi ke kota utama setelah beberapa saat. Ya, kultivasi kita saat ini benar-benar terlalu rendah.
Guanren Gui segera setuju. Jiang Jinyu, Yan Ying, dan Yin Fengqi juga mengangguk. Bahkan di Daozu, kultivasi mereka tidak cukup baik. Satu-satunya yang menonjol di antara mereka adalah Ying Jinhuan. Namun itu hanya pada puncak alam Raja Abadi. Tuan Xuanwang, saya serahkan saja pada Anda, kata Xiao Nunu. Jangan khawatir, aku akan merumuskan rencana pelatihan yang tepat untuk mereka, sama seperti yang kulakukan untuk murid-muridku sendiri, kata Xuanwang. Xiao Nunu tersenyum tipis. Dia tentu saja mempercayai Xuanwang. Dengan bimbingan pribadi dari guru terkenal ini, saya yakin kultivasi setiap orang akan meningkat dengan cepat. Kemudian, Xiao Nunu berbalik ke samping dan menatap Ying Jinhuan. Apakah kamu tidak akan membantu senior itu membangun kembali badannya? Biarkan Master Sekte Xuanwang membantumu. Ying Jinhuan tertegun, sedikit keterkejutan di matanya. Kamu tahu segalanya. Xiao Nunu tersenyum. Ketika mereka berada di kuil raksasa, Xiao Nunu tahu bahwa ada jiwa abadi yang tersembunyi di pedang Ying Jinhuan. Ying Jinhuan pergi mencari tanaman peri berbentuk manusia untuk membantunya memulihkan badannya. Dia adalah guruku. Berkat bimbingannya, aku bisa datang ke negeri dongeng Jiushu, kata Ying Jinhuan. Dia orang yang bersyukur. Jika bukan karena bantuan Kaisar Pedang Ilahi, Ying Jinhuan mungkin masih berada di Akademi Suci Abadi saat ini, dan bahkan mungkin tidak dapat mencapai jalan abadi. Kaisar Pedang Ilahi memberikan kontribusi besar sehingga dia bisa berdiri di depan Xiao Nunu hari ini. Xiao Nunu berkata, untuk membentuk kembali badan, hanya memiliki pohon peri berbentuk manusia saja tidak cukup. Masih banyak hal yang tidak kau mengerti. Katakan saja pada Master Sekte Xuanwang dan dia akan membantumu. Jika tidak berhasil, datanglah padaku lagi. Baiklah. Ying Jinhuan setuju dengan senang hati. Pada saat ini, dia merasa jauh lebih rileks daripada di kuil raksasa. Saya dikucilkan dan diganggu di mana-mana di kuil raksasa, tetapi ketika saya datang ke sini, saya diperlakukan sama sekali berbeda. Pemimpin aliansi Xiao, apakah kamu akan pergi ke kota utama aliansi? Tanya Xuanwang. Tidak untuk saat ini. Xiao Nunu menjawab, tolong siapkan ruang rahasia untukku, aku ingin menyendiri. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Nunu. Dia baru saja kembali dari negara bagian Baxing, dan dia akan menyendiri. Xuanwang tidak banyak bertanya, aku akan segera menyiapkannya. Xiao Nunu, apakah kamu terluka? Mengapa kamu menyendiri setelah kembali? Yan Ying bertanya dengan cemas. Tanpa menunggu jawaban Xiao Nunu, Snow Kilin melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, bukankah menyendiri adalah rutinitas harian Xiao Nunu? Kapan dia pernah bermalas-malasan? Sepertinya begitu. Kegelisahan Yan Ying sedikit mereda. Selama perjalanan ke kuil Dewa Raksasa ini, Xiao Nunu tidak hanya menangkap anak Dewa Serigala Langit yang melahap, tetapi juga memperoleh bola kekuatan sumber cahaya kemah-teihan. Yang perlu dilakukan Xiao Nunu selanjutnya adalah memurnikan bola kekuatan sumber itu dan menciptakan keterampilan abadi penentu kehidupan ketiganya, cahaya pembunuhan. Sekte Xuanyin. Tanah di balik gunung. Di dalam ruangan batu yang luas. Ruang batu ini adalah tempat pengasingan yang diatur oleh Xuanwang untuk Xiao Nunu. Ada banyak susunan sihir yang melindungi bagian luar ruang batu. Xiao Nunu tidak akan diganggu oleh siapapun saat ia sedang menyendiri di sini. Kali ini ketika Xiao Nunu kembali dari negara bagian Baxing, meskipun ia memperoleh beberapa keuntungan melawan kuil raksasa, Xiao Nunu juga sangat menyadari bahwa kedua negara bagian Daozu dan Beixiaozu terlalu kecil. Sebuah sekte di negara bagian Baxing dapat dengan mudah menghancurkan aliansi negara bagian. Kali ini aku berhasil lolos tanpa cedera karena semua ini hanya gertakan. Aku membuat para Changsuan ketakutan. Jika pihak lain bersikap sedikit lebih kejam, akibatnya mungkin akan sangat buruk. Kata Xiao Nunu dalam hati. Lagi pula, dia tidak hanya menghadapi Zhong Changsuan, tetapi juga orang-orang lain dari kuil raksasa. Meskipun dia bisa bertarung dengan bantuan teratai setan pembunuh, peluangnya untuk menang tidak tinggi. Sayang sekali pagoda emas pancer hanya bisa digunakan satu kali. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan pagoda emas pancer di badannya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang indah. Bas! Kemudian,
Menara emas pancer perlahan terbang keluar dari badan Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya dan memegangnya di telapak tangannya. Saya melihat beberapa rune emas muncul di permukaan pagoda emas pancer. Rune-rune ini seperti cahaya bintang dan sangat indah. Namun dalam hal kuantitas, mungkin hanya sekitar 1/10 dari sebelumnya. Roh menara berkata bahwa semua rune di atas perlu diisi penuh sebelum serangan berikutnya dapat digunakan. Butuh waktu sekitar 6 atau 7 hari untuk kembali ke sini dari negara bagian Baxing. Berdasarkan waktu ini, bukankah itu berarti aku harus menunggu 2 bulan untuk mengisinya penuh? Kata Xiao Nunu dengan suara yang dalam. Kali ini agak lambat. Tidak bisa dihitung seperti itu. Suara lembut Kaisar Tang Yin terdengar dari pagoda emas pancer. Ia berkata, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh rune ditentukan oleh kultivasimu sendiri. Semakin kuat kultivasimu, semakin besar kekuatan pancer yang kau berikan, dan semakin sedikit waktu yang harus kau tunggu. Kau hanya lambat sekarang, tetapi kau akan semakin cepat di masa depan. Ya. Dewa Pedang Berekor 9 juga mengikuti, dan semakin kuat dirimu, semakin tinggi daya mematikan yang akan dikeluarkan pagoda emas pancer. Kau tidak perlu khawatir tentang hal lain, tingkatkan saja kekuatanmu sendiri. Mendengar ini, kekhawatiran Xiao Nunu mereda. Baiklah, aku mengerti. Xiao Nunu segera memasukkan kembali pagoda emas pancer ke dalam badannya. Lalu dia duduk bersila. Bas. Detik berikutnya, teratai ajaib berwarna merah darah yang cantik muncul di belakang Xiao Nunu. Bersamaan dengan kilatan darah di antara kedua alis Xiao Nunu, teratai iblis pembunuh dengan cepat membesar dan segera berubah menjadi teratai iblis besar yang tingginya lebih dari 10 meter dan diameternya puluhan meter. Xiao Nunu duduk di tengah teratai setan pembunuh. Kekuatan membunuh yang berdarah itu seperti pusaran air, sangat spektakuler. Dan di dalam teratai setan pembunuh, ada banyak jiwa abadi yang mengambang. Mereka seperti jiwa-jiwa yang dizalimi, terperangkap dalam sangkar berdarah ini, berlarian ke sana kemari dan menjerit dengan sedih. Xiao Nunu, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang marah, dan jiwa abadi dari tetua agung kuil raksasa menerkam ke arah Xiao Nunu. Dia seperti setan, dengan wajah yang mengerikan. Xiao Nunu mensibir. Lalu, cahaya merah darah menghantam jiwa abadi itu. Bang! Jiwa abadi tetua agung jatuh dengan keras puluhan meter jauhnya. Dia masih mengumpat, jelas-jelas membenci Xiao Nunu sampai ke akar-akarnya. Di kuil raksasa, para Changsuan meminta Xiao Nunu untuk mengembalikan jiwa abadi dari tetua agung dan penguasa istana Juexing. Xiao Nunu menolak permintaan pihak lain dengan alasan bahwa jiwa abadi tetua agung telah dihancurkan oleh Red Dust Killing Array. Faktanya, jiwa abadi tetua agung disegel dalam teratai setan pembunuh ini. Jiwa abadi dari orang-orang kuat lainnya di kuil raksasa juga dipenjara di sini. Sebenarnya, semua Changsuan tahu bahwa Xiao Nunu berbohong. Kalian harus tahu bahwa tetua agung berada di tahap awal alam Kaisar Abadi. Jiwa abadi Kaisar Abadi sangat kuat, bagaimana mungkin ia bisa dihancurkan dengan mudah? Jika Xiao Nunu melepaskan jiwa abadi ini sekarang, Tetua Agung akan segera menemukan seseorang untuk memilikinya dan menghidupkannya kembali. Apa itu keabadian? Inilah yang dimaksud dengan keabadian. Alasan mengapa Changsuan tidak mengungkap Xiao Nunu hanyalah karena mereka takut akan kekuatan menara emas pancer. Karena berbagai alasan, mereka akhirnya memutuskan untuk membiarkan Xiao Nunu pergi. Di dalam teratai iblis pembunuh, selain Tetua Agung kuil raksasa, ada juga jiwa iblis lain dari seorang kaisar abadi-abadi, yaitu Kaisar Anak Iblis. Kala itu di jurang iblis bulu ular, Kaisar Anak Iblis datang untuk membalaskan dendam Anak Iblis, namun dibunuh oleh Xiao Nunu menggunakan susunan pembunuh debu merah. Jiwa iblisnya juga dipenjara di sini. Senior Drunken Immortal. Xiao Nunu tiba-tiba memanggil Aluring Drunken Immortal. Untuk apa? Sang Dewa Anggur yang mengagumkan menjawab. Terakhir kali kau mengatakan bahwa aku memiliki badan Dewa Iblis penipu, dan setetes darah jiwa Dewa Iblis. Begitu aku mengumpulkan beberapa jiwa iblis yang lebih kuat atau jiwa abadi, aku bisa menghasilkan banyak uang. Ya, apakah syarat-syarat ini sudah cukup sekarang?
Badan Dewa Iblis Penipu tertinggal setelah kematian Kaisar Abadi terlarang. Darah jiwa Dewa Iblis diperoleh dengan membunuh Raja Iblis Rong Yuan di Lembah Changyue. Dewa Pemabok yang memikat menyebutkan masalah ini terakhir kali, jadi Xiao Nunu menyegel jiwa iblis Kaisar Anak Iblis. Kali ini, dia meninggalkan jiwa abadi dari orang-orang kuat di kuil raksasa karena alasan yang sama. Yah, mungkin masih kurang sedikit. Jawab Aluring Wine Immortal. Bukankah itu cukup? Ya, badan Dewa Iblis Penipu tidak begitu mudah untuk diintegrasikan. Ambil contoh Kaisar Abadi terlarang, dia terus-menerus ditolak oleh badan Dewa Iblis. Jika kamu menginginkan yang lebih besar, kamu harus mengumpulkan setidaknya 3 jiwa Kaisar Abadi lagi. 3 Kaisar Abadi lagi. Xiao Nunu menyipitkan matanya dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Setidaknya 3. Jika jumlahnya lebih sedikit, itu tidak akan banyak membantumu. Hanya ketika kondisinya optimal, pekerjaan itu akan cukup besar. Oke. Meskipun Xiao Nunu tidak tahu apa yang akan dilakukan peri anggur yang memikat secara spesifik, rasa ingin tahunya benar-benar muncul. Meskipun dia tidak dapat memenuhi persyaratan saat ini, dia sangat menantikannya. Kamu harus menyempurnakan kekuatan asli cahaya kematian terlebih dahulu. Kita bisa membicarakan hal-hal lain nanti. Kata Dewa Pedang berekor 9. Xiao Nunu mengangguk, iya. Kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan ribuan sinar cahaya tiba-tiba terbang keluar dari teratai setan pembunuh. Sinar-sinar ini seperti kabel merah, menjerat jiwa banyak orang kuat di kuil raksasa. Ah, lepaskan aku. Xiao Nunu, kau akan mati dengan mengerikan. Tuan Xiao, kami di kuil raksasa tidak akan membiarkanmu pergi. Koe. Xiao Nunu mendengus dingin, dan detik berikutnya, semua jiwa abadi terseret ke dalam teratai setan pembunuh. Suasana tiba-tiba menjadi jauh lebih sunyi. Lalu Xiao Nunu mengeluarkan bola api berwarna merah tua. Namun, bentuknya seperti api. Bagian dalamnya terdiri dari sinar-sinar cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan asal cahaya kematian. Keterampilan abadi bawaan ketiga, kekuatan keabadian, kekuatan kekacauan primordial, aura pembunuhan dan cahaya kematian. Kombinasi keempatnya adalah cahaya pembunuhan. Mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya redup, dan dia segera mulai menyempurnakan kekuatan asli ini. Bersambung.